Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada part 2 tentang manusia terbaik. Dan insyaallah kita ada bagian ketiga khusus tentang wanita terbaik. Sekarang kita masih yang umum, manusia terbaik mencakup laki-laki maupun wanita. Insyaallah pada seri berikutnya khusus hadis-hadis tentang wanita-wanita yang terbaik. Tapi yang berikutnya dalam satu hadis menunjukkan bahwasanya manusia terbaik atau hamba Allah yang terbaik adalah hamba yang tawadhu, yang jauh dari kesombongan, yang tidak merendahkan orang lain, menghargai orang lain, dan tidak ada keangkuhan sama sekali dalam hatinya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Suatu hari kami bersama Nabi dalam janazah, itu ada yang mau dikubur. Faqala, "Ala ukhbirukum bi syarri ibadillah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang hamba Allah yang terburuk? Al-fadhu, yaitu hamba yang al-fadhu. Al-fadhu yaitu perkataannya kasar, yang kalau bersikap dengan orang-orang dengan kasar, ya. Itu orang yang kasar. Ya, kasar dalam muamalahnya, kasar dalam tutur katanya, ya. Nyelekit dalam tutur katanya. Ini adalah orang yang terburuk. Kemudian al-mustakbir, yang sombong. Jadi sudah kata-katanya buruk dan dia sombong, ya. Kemudian kita lanjutkan, ala ukhbirukum bi khairi ibadillah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian khairi ibadillah, hamba Allah yang terbaik. Ad-dhaiful mustad'af, yaitu hamba yang dhaif, yang lemah, maksudnya dia tawadhu. Ditafsirkan dalam hadis yang lain dia adalah seorang yang tawadhu. Al-mustad'af, yang terkadang orang tawadhu tersebut diremehkan oleh orang. Al-mustad'af menjadi diremehkan oleh orang lain. Dzut timrain, yang memiliki dua bilah pakaian yang usang. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrallahu aqsamahu. Seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, saya akan begini-begini, maka Allah akan wujudkan sumpahnya. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Tapi di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat ketika ada jenazah, ya. Dan ini penting karena penghujung kita semua adalah menjadi jenazah. Dan yang terbaik adalah bukan terbaik di sisi manusia. Yang terbaik adalah di sisi siapa? Allah. Karena kalau kita saja jenazah selesai, penilaian manusia hilang semua. Yang tersisanya penilaian apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan bagi Nabi untuk beri kabar kepada para sahabat, mumpung mereka sedang melayati apa? Jenazah. Mumpung sedang melayati jenazah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengabarkan tentang manusia terburuk dan manusia terbaik. Maka Rasulullah SAW buka dengan manusia terburuk. Syarra ibadillah, hamba Allah yang terburuk, kata Nabi SAW, adalah al-fadhul mustakbir. Al-fadhul mustakbir. Al-fadh tadi sudah disebutkan, orang yang kasar dalam perkataan, kasar dalam muamalah, nyelekit perkataannya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, inna min syarrin nasi manzilatan, inna syarran nasi manzilatan yaumil qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyi. Orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat indallah, di sisi Allah, adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut kekejian lisannya. Gara-gara takut kekejian lisannya. Jadi enggak ada yang nyaman sama dia. Ya. Kalau dia di di grup, orang tidak suka. Kalau dia komentar pasti apa? Nyelekit. Orang berharap dia left group, tapi dia enggak left. Kalau ada pertemuan, dia tidak diharapkan kedatangannya. Kalau dia tidak datang, semua bilang alhamdulillah, ya. Ya. Orang bahagia kalau dia tidak ada. Ini bertanda bahwasanya dia adalah manusia terburuk. Artinya buruk di antara masyarakat umum. Beda kalau orang dibenci karena kesolehannya, sehingga kalau dia datang serasa mengganggu orang-orang yang nakal. Seperti perkataan kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut, mereka enggak suka Nabi Lut, tidak mau homo. Maka mereka berkata,
akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usirlah Nabi Lut dan keluarganya dari kampung kalian, dia manusia sok suci. Nah, ini banyak kita enggak disukai orang karena kita lurus. Seperti ada orang di kantor instansi sesuatu, dia sendiri yang tidak korupsi, semua benci sama dia. Ini bukan itu yang kita maksud. Ini kita maksud dia buruk di tengah orang-orang yang baik. Secara normal orang enggak suka sama dia. Kenapa? Mulutnya kotor, nyelekit, suka merendahin orang, sombong. Dan kita tahu bahwasanya sikap arogan itu biasanya karena sombong. Orang kalau tawadhu dia enggak akan arogan. Tapi kalau dia mentang-mentang, mudah menjatuhkan, mudah menyikapi orang dengan zalim. Kenapa? Karena dia punya backingan biasanya. Biasanya dia sombong, dan sombong itu terungkap dari ekspresi dia, dari gestur tubuhnya, dari perkataannya, dari sikapnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering sebutkan dalam Al-Qur'an tentang aplikasi dari kesombongan, seperti kata Allah, wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kalian malingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia, karena berbicara sambil nengok ke kiri karena itu berarti tidak menghormati orang di depannya, ya. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan gestur tubuh yang sombong. Jadi ini manusia terburuk. Mungkin di depan orang-orang hormat sama dia karena takut, karena arogan. Tapi kalau sudah jadi jenazah, dia orang terburuk di sisi Allah. Ini jadi masalah. Makanya kita jadi patokan kita bukan, ya manusia memang ada penilaian ya, tapi yang paling penting bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tepat Nabi sampaikan ketika di saat melayati jenazah, menyampaikan mana manusia terbaik, mana manusia terburuk. Kemudian Rasulullah SAW berkata setelah itu, ala ukhbirukum bi khairi ibadillah. Mau aku kabarkan kepada kalian tentang hamba Allah yang terbaik. Ya. Maka yang dimaksud adalah ad-dhaiful mustad'af. Ad-dhaif kata Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu man nafsuhu dhaifatun li tawadhu'ihi. Yaitu seorang yang dirinya dia rendahkan karena dia tawadhu, dia tidak merasa tinggi. Dia tidak merasa tinggi, dia tidak merasa hebat, ya. Dia tawadhu, ya. Demikian juga bisa jadi dia tawadhu karena sikap dha'fi halihi fid dunya. Dia karena dia tawadhu, pertama sikapnya dia tawadhu, kemudian kondisi ekonominya juga yang mungkin apa? Di bawah, ya. Makanya disebutkan dalam hadis tersebut dzut timrain. Dzut timrain itu pemilik dua baju yang usang. Dia tidak punya baju yang bagus sehingga baju dia usang. Baju dia usang. Dan dia al-mustad'af. Jadi dhaiful mustad'af, diremehkan oleh orang. Ya, orang-orang meremehkan dia karena kondisi dia ekonominya, penampilannya yang sangat-sangat sederhana, yaitu yang kurang rapi, kurang enak dilihat. Tapi kata Nabi SAW, lau aqsama 'ala Allahi la abarrallahu qasamahu. Seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya, yaitu Allah akan kabulkan keinginannya. Ini dalil bahwasanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang tawadhu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang ciri hamba-hamba Ar-Rahman, ciri pertama yang Allah sebutkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu para penghuni surga yang ketika berjalan di atas muka bumi mereka berjalan hauna, dengan merendahkan diri. Maka kalau kita ada gestur cara jalan kita sombong, hati-hati, biasanya itu dari hati sehingga teraplikasi dalam cara jalan. Miring kanan, miring kiri, keren, pokoknya penampilan lah. Ibu-ibu kalau udah sombong kelihatan banget ya. Gaya inilah, gaya bajunya lah, gaya kacamatanya lah, gaya tasnya lah, model macam-macam. Kelihatan ini mau pamer lah. Terus gaya bicara, berbicara sama orang, menghargai atau tidak, meremehkan. Orang tahu lah ini seorang suka meremehkan, ini sombong. Enggak mungkin dia meremehkan kecuali dia merasa dirinya apa? Tinggi. Hati-hati. Tapi orang yang dicintai oleh orang tawadhu. Dan orang paling tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah, harusnya saatnya dia bangga-banggain karena 8 tahun lalu dia diusir. Sekarang dia balik menyerang bawa 10.000 pasukan, harusnya dia, tapi ternyata dia tundukkan kepalanya sampai jenggotnya hampir mengenai pelana ontanya. Tidak gagah-gagahan, tapi dia merasa ini semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini kita dapati, ya, bahkan dalam sebagai riwayat disebutkan secara mauquf, ada seorang yang sangat dicintai oleh Allah karena tawadhu'nya. Dia minta dunia, Allah tidak kasih. Tapi kalau dia minta surga, Allah langsung kasih. Karena Allah tahu dunia itu tidak pantas buat dia. Dia minta dunia, Allah enggak kasih. Allah tahu kalau dia kasih dunia, dia bisa
bisa berubah. Tapi kalau dia minta surga, Allah langsung apa? Kasih. Maka ini pelajaran bagi kita, jangan kita meremehkan orang yang mungkin secara penampilan ekonomi rendah, ya. Mungkin bajunya tidak kayak baju ibu-ibu, bajunya branded ya. Sementara baju dia mungkin murah 300.000. Ibu bajunya berapa coba? Harganya berapa? Saya pengen tahu. Berapa? Saya dong start 7 juta. Saya dong start 5 juta. Harga kalau bisa bandrolnya nggak usah dilepas biar tahu. Biar tahu ya. Tapi nggak usah pakai bandrol. Dengan merek orang udah tahu harganya sekian. Ya, makanya merek di depan sini. Oleh karenanya jangan meremehkan orang yang pakai baju tanpa merek, tanpa brand-brand terkenal. Bisa jadi lebih baik daripada kita, jauh lebih baik daripada kita. Saya bacakan hadis sebagai renungan bagi kita. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, jadi agar kita ini manusia, saya bicara secara umum, kita parameter kita untuk menilai orang rata-rata dengan ekonomi. Benar atau tidak? Benar. Lihat ada ibu-ibu pakai mobil Lexus apa namanya hybrid sudah siapa itu? Pengen kenalan dong, wes. Coba kalau dia datang pakai Avanza siapa yang mau? Nggak ada yang. Kalau Lexus, Avanza nggak dipedulikan. Kalau Lexus beda. Pasti itu manusiawi. Kita orang pejabat, kedudukan yang tinggi, kita pasti langsung merendah di depan dia. Itu kan parameter kita, tapi parameter Allah berbeda. Ini contoh bahwasanya terkadang parameter kita sangat salah. Contoh dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Mara rajulun min asyrafin nas." Ada orang mulia, orang termasuk orang yang mulia, yang kaya lewat di depan Nabi SAW dan para sahabat. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi hadza?" Bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Orang semua kenal dia orang kaya, orang terpandang. Maka mereka berkata, "Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah, wa in syafa an yushaffa, wa in qala an yusma' liqaulihi." Ini orang ya Rasulullah, kalau dia ngelamar pasti diterima. Siapa yang enggak mau punya mantu kayak begini? Mobil mewah, necis, gagah, ganteng, kemudian lengkap ya. Kemarin saya ada akhwat minta doa. Ustaz tolong doain saya biar dapat suami yang tampan dan mapan. Wah repot ini. Tampan dan mapan. Gak gampang. Tampan aja sudah susah. Apalagi mapan. Taib. Jadi ini orang tampan, mapan, kaya, lengkap semua. Makanya kalau dia ngelamar pasti diterima. Kalau dia kasih rekomendasi pasti diterima. Berarti kedudukannya tinggi. Dia tolong terima dia. Tolong bantu dia. Dia kasih memo, orang pasti terima. Kenapa? Berarti dia orang terpandang. Wa in qala, kalau dia ngomong pasti didengar. An yusma' liqaulihi, orang dengar. Tidak ada yang cuekin karena dia orang terpandang. Fasakata Rasulullah. Ini pandangan para sahabat, parameter manusia. Dilihat secara fisik, penampilan, ekonomi, status dan sebagainya. Rasulullah SAW diam, ya. Fasakata Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW diam karena para sahabat menghukum secara zahir. Suma marra rajulun min fuqara'il muslimin. Kemudian ada seorang miskin lewat. Rasulullah bertanya lagi, faqala Rasulullah SAW, "Ma taquluna fi hadza?" Bagaimana menurut kalian orang ini? Miskin, penampilan seadanya, baju kumuh, lesuh. Qalu, kata sahabat, "Hadza hariyun in khataba alla yunka." Ini model kayak gini kalau ngelamar ditolak. Ngelamar bawa sepeda siapa yang mau terima? Tanya udah punya kerja belum ada. Sepeda pinjam, siapa yang mau terima? Wa in syafa'a la yushaffa. Kalau dia beri rekomendasi atau dia menjadi perantara untuk membantu tidak diterima rekomendasinya, memonya. Wa in qala alla yusma'a liqauli. Kalau dia ngomong enggak ada yang pedulikan, enggak didengar. Subhanallah, orang kedua. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadza khairun min milil ardi mithla hadza. Ini yang pertama, lebih baik daripada orang pertama tadi sepenuh bumi. Orang pertama tadi kalau sepenuh bumi berapa jumlahnya? Masih lebih baik orang yang kedua. Ini dalil bahwasanya kedudukan seorang di mata Allah, di sisi Allah, tidak mesti sama dengan apa yang diperkirakan oleh kita. Kita ini pasti barometernya adalah duniawi.
Makanya di akhirat Allah berfirman, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Jika tiba hari kiamat tidak ada yang bisa menolak terjadi hari kiamat. Khafidatur rafi'ah, maka hari kiamat akan merendahkan dan akan mengangkat. Maksudnya apa? Akan mengungkap hakikat seseorang. Di dunia orang menyangka dia orang hebat, ternyata di akhirat rendah, hina sehina-hinanya. Dan ada orang di dunia dia sangka rendah, ternyata dia tinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-sekali ibu-ibu, jangan sampai sekali-sekali ibu-ibu meremehkan orang. Ibu enggak tahu. Bahkan pembantu di rumah jangan diremehkan. Kita enggak tahu. Dari rumah kita remehkan, ternyata dia hasil gajinya semua dikirim ke orang tuanya, dia bantu kakaknya, dia bantu adiknya. Ya kita bos-bos oke, tapi jangan, kita enggak tahu kalau kita sama-sama mati, kita dan membantu, siapa yang kedudukan lebih tinggi? Si Allah, enggak ada yang jamin. Emang ibu tahu kalau ibu mati sama dia mati, ibu lebih tinggi surganya? Ya kalau masuk surga. Maka karena itu jangan pernah meremehkan. Karena bisa jadi orang kita lihat lemah di depan kita, enggak bisa apa-apa, ternyata sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita waspadai. Kalau timbul dalam diri kita merasa tinggi, bersombong, jangan. Meskipun itu anak buah kita, pembantu kita, supir kita, jangan kita merasa tinggi. Kita hanya tugas, ya kita bos, di anak buah kita gaji, kita perintah. Adapun hakikat di sisi Allah yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, siapa lagi? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani miskin. Sampai dia dituduh, tidak dituduh dia mencuri oleh kaumnya. Dia dituduh mencuri oleh kaumnya. Subhanallah. Ternyata dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Di antara orang-orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang mereka jadi tawanan perang bagi kaum muslimin. Kemudian mereka dipaksa masuk Islam, akhirnya mereka masuk Islam dengan terpaksa, akhirnya mereka menjadi muslimin yang baik. Ada model seperti orang ini, ya, karena masuk Islam karena harta, karena masuk Islam karena takut dibunuh, karena kalah perang. Ketika mereka masuk Islam, ternyata mereka merasakan indahnya Islam. Akhirnya Islam mereka indah. Seperti dalam hadis Abu Hurairah berkata terkait firman Allah, dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, ya, istadhaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Rasulullah SAW tertawa. Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW tertawa. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ma adhakaka? Wahai Rasulullah, apa yang buat Anda tertawa? Qala ajibtu min qaumin yusaquna ilal jannati muqarranina fil salasil. Aku takjub dengan suatu kaum yang mereka digiring menuju surga dengan rantai. Ma akrahaha ilaihim, padahal mereka sangat tidak mau dirantai dan digiring menuju surga mereka, tapi akhirnya mereka masuk surga. Jadi kata Rasulullah, saya takjub dengan suatu kaum yang tidak mau masuk surga tapi digiring dengan paksa masuk apa? Surga dengan rantai-rantai. Jadi membuat yang tertawa, padahal mau dibawa ke surga mereka enggak mau. Akhirnya dirantai supaya masuk surga. Qulna ya Rasulullah, manhum, siapa mereka itu? Kata Rasulullah SAW, qaumun minal ajam, yaitu orang-orang dari selain Arab, yaitu non-Arab. Yasbihumul muhajirun. Ketika terjadi perang, kaum muhajirin akhirnya menawan mereka karena mereka kafir, jadi tawanan perang, kalah perang. Fa yudkhilunahumul Islam, akhirnya masuk Islam atau mati. Akhirnya mereka pilih masuk apa? Islam. Daripada jadi budak, mereka masuk Islam. Ternyata setelah itu Islam mereka jadi indah. Mereka kenal indahnya apa? Islam. Jadi awalnya mereka enggak mau masuk Islam karena enggak mau masuk surga. Karena Islam surga. Selain Islam neraka. Ya tidak? Ya. Orang bilang jangan bilang muslim kafir, bilangnya apa? Muslim non muslim, ya. Ya. Jadi bilang surga non surga. Non surga berarti apa? Ibu-ibu, neraka padha wae. Kafir enggak boleh, non muslim. Kafir kesannya neraka, ya udah. Ini surga, ini satu non surga, sama aja. Taib. Jadi mereka ini perang dengan lawan para sahabat kaum muhajirin, ternyata mereka kalah.
Ketika kalah, akhirnya mereka menyerah, mereka ditawan, akhirnya mereka masuk Islam. Ternyata mereka merasakan indahnya Islam. Ternyata Islam mereka menjadi Islam yang baik. Akhirnya mereka masuk surga. Tadinya masuk Islam karena takut dibunuh. Dan ini terjadi juga pada sebagian orang yang masuk Islam karena harta. Ya, seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada ja'a Arabiyun fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman bainal jabalain. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi minta kambing sepenuh lembah di antara dua gunung, sepenuh lembah karena lembah itu di antara dua gunung, gunung di bawahnya lembah. Minta kambing. Fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman bainal jabalin. Nabi kasih kambing sepenuh lembah. Dia masuk Islam. Terus dia pulang ke kaumnya, dia berkata, "Ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuk Islamlah kalian. Kalau ingin dapat kambing masuk Islam. Fa inna Muhammadan a'ta ma lam yakhshal faqah." Muhammad kalau sudah kasih sesuatu dia tidak pernah takut miskin, tidak pernah ragu-ragu kasih. Maka Anas bin Malik berkata, sungguh sebagian orang masuk Islam karena dunia. Namun lama-lama ternyata Islam lebih mereka cintai daripada dunia. Awalnya karena ingin dapat dunia. Lama-lama setelah ngaji, dengar wajangan Nabi, lama-lama cinta dengan Islam. Sama seperti ini kisah ini. Mereka ini enggak suka, mereka sangat benci. Maka Nabi berkata, ma akrahaha ilaihim. Betapa mereka benci untuk disuruh masuk Islam, tapi mereka takut. Akhirnya mereka masuk apa? Islam. Setelah mereka masuk Islam, mereka rasakan Islam adalah agama yang sangat indah. Agama yang sangat logis. Agama yang mengajarkan kebahagiaan. Agama yang mengatur segala aturan terkait agama, terkait sosial, yang beri aturan yang sangat indah, yang sangat adil. Akhirnya mereka cinta Islam dan mereka Islamnya bagus, akhirnya mereka masuk surga. Oleh karenanya datang dari Abu Hurairah, beliau menafsirkan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia, yaitu umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Apa kata Abu Hurairah? Khairun nasi linnasi, yaitu manusia terbaik buat masyarakat. Ta'tuna bihim fis salasil fi anaqim hatta yadkhulu fil Islam. Itu kalian membawa orang-orang dibelenggu untuk masuk Islam. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Tadinya dengan terpaksa, akhirnya mereka senang dengan Islam, akhirnya masuk surga. Jadi kalian adalah umat terbaik yang memaksa orang untuk masuk surga. Ini di antara manusia yang terbaik, yang akhirnya mengenal indahnya Islam, akhirnya masuk surga. Jadi kalau orang masuk Islam, kita suruh, mungkin dia masuk Islam, ya masuk aja dulu, kenali dulu. Dia mau tanya macam udah kamu masuk Islam dulu aja. Nanti belajar sedikit demi apa? Demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit. Kadang-kadang orang masuk Islam modelnya macam-macam ya. Ada yang masuk Islam, Ustaz, saya mau masuk Islam. Dengan Ustaz, ya udah. Saya enggak biasa ngomong ini, enggak ungkap. Saya mau video pribadi saat kenang-kenangan. Dia masuk Islam, kemudian dia shouting apa? Dirinya kena masuk Islam. Kalau orang masuk Islam kita enggak boleh tunda, biarin dia masuk apa? Islam. Jangan bilang nanti, jangan bilang besok. Belum tentu dia hidup sampai besok. Jangan, enggak boleh. Bahkan ini dosa besar. Sebenarnya mengatakan ada orang masuk Islam kita tunda, dosa besar, enggak boleh. Karena bisa jadi dia berubah niatnya. Kok susah sekali masuk Islam. Ya. Pernah terjadi di saya pernah diceritakan guru saya di Afrika kalau nggak salah, ada orang nyatakan Islam, kata syekhnya, dia lagi nanti habis sholat baru, begitu habis sholat itu orang kena tembak, jadi dia belum sholat, tapi insya Allah dia dinyatakan masuk Islam, tapi secara zahir dia tetap dikubur di kuburan orang musyrik karena dia belum mengucapkan apa? Syahadatain. Ya udah, kalau masih Islam biarin aja masih Islam. Nanti bahkan kalau dia masih Islam karena ragu-ragu, biar masih Islam aja. Nanti dia belajar. Dia belajar ya. Kadang-kadang saya juga risik. Ada yang pernah bawa bule perempuan, enggak pakai jilbab, Islam. Aduh, saya bilang sama orang juga, ya udah, segera yang penting masuk Islam. Bule lagi. Mending kalau bule potan. Maksudnya saya terganggu, cuma ya udah enggak bisa ditunda. Ya udah masih Islam, masih belajar. Masih belajar ya. Entah dia masih ragu-ragu, masih Islam aja. Nanti lama-lama dia ikut pengajian, dia tahu indahnya apa? Islam. Ya, bisa Islam. Lihat seperti mereka ini. Ada yang masuk Islam karena harta, kemudian akhirnya Islam dia cinta daripada harta, bahkan dia akhirnya berkorban harta. Ada orang masuk Islam karena takut dibunuh, akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dia malah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu kalau sudah masuk tidak bisa ada yang tolak. Karena indahnya Islam.
Taib. Hadis berikutnya tentang manusia terbaik, Rasulullah SAW bersabda, Inna afdala ibadillahi yaumal qiyamah al-hammadun. Sungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik pada hari kiamat adalah al-hammadun, yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalau ingin menjadi hamba terbaik baru akan terlihat pada hari kiamat kelak orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita seringlah mengucapkan alhamdulillah. Kita sering alhamdulillah, alhamdulillah. Kita memuji nama Allah dengan menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. La haula wala quwata illa billah. Sering memuji Allah Subhanahu wa taala, baik mensyukuri nikmatnya maupun dengan menyebut nama-namanya, menyebut nama-nama Allah. Ya. Oleh karenanya seringlah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dipuji dalam banyak hal. Allah dipuji pertama karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Kita mengharuskan kita banyak memuji Allah. Kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kalau habis salat renungi zikir tersebut, jangan buru-buru pergi dari tempat salat. Zikir baik-baik subhanallah. Jangan dulu buka HP. Karena sebagian ibu-ibu assalamualaikum, assalamualaikum langsung ting-tong lihat apa? HP. Enggak. Dan selesaikan zikir dulu. HP belakangan, ya. Kalau enggak matikan HP dulu biar enggak terganggu, tergoda untuk lihat HP. Zikir subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat. Lihatlah sekeliling kita. Negeri-negeri Islam yang lainnya berat mereka menghadapi kehidupan dunia mereka. Orang sekeliling kita masih banyak yang susah. Masih banyak yang belum tentu makan bisa 3 kali sehari. Masih banyak yang mengais-ngais sampah. Jakarta aja masih banyak. Ya, ada orang bawa gerobak, anaknya dalam gerobak, kehujanan. Kasihan kita lihat. Maksudnya kita masih alhamdulillah ya. Kita muji Allah juga karena nama-nama Allah yang terindah. Allah terpuji dengan sifat-sifatnya. Makanya seorang belajar tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memuji Allah ketika kita terkena musibah. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala setiap. Karena di balik musibah itu pasti ada hikmah. Minimal menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat. Kita memuji Allah di balik ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya, makanya ketika ada seorang anaknya meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat, Allah bertanya kepada para malaikat, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa putra hambaku. Kata malaikat, iya Rabb. Qabattum thamarata fuadihi, kalian mencabut nyawa buah hatinya. Kata malaikat, iya ya Rabb. Madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika kalian ambil anaknya? Hamidaka wastarja, hambamu berkata alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia bilang alhamdulillah. Kata Allah, ubnuli abdi baitan fil jannah sammu wa sammuhu bi baitil hamdi. Bangun bagi hambaku tersebut istana di surga dan namakan dengan istana pujian. Kenapa dia muji Allah tatkala terkena musibah? Makanya kalau kita terkena musibah kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya apa? Agar kita mengkokohkan hati kita di balik ini pasti ada hikmah yang tidak kita ketahui. Pasti ada hikmah yang tidak kita ketahui. Alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah demikian kalau ditimpa dengan hal yang zahirnya musibah, Rasulullah bilang alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita muji Allah dalam segala keputusan Allah. Ya. Makanya ketika Allah membinasakan orang-orang zalim, faquti adabirul ladzina zalamu faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah habisi orang-orang yang zalim, kemudian Allah bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membinasakan orang-orang kafir. Puji Allah karena di balik keputusan Allah pasti semuanya baik. Puji Allah atas kita bisa belajar agama, nikmat. Allah turunkan Al-Quran, Allah mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al liwaja wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah menurunkan Al-Quran dan tidak pada hambanya Muhammad dan tidak menjadikan Al-Quran tersebut ada kebengkokan. Jadi banyak hal kita memuji Allah. Oleh karenanya salah kalau orang menyangka pujian itu hanya atas nikmat, itu enggak benar. Jadi hanya memuji Allah kalau alhamdulillah, alhamdulillah itu banyak maknanya. Segala puji bagi Allah dan kita puji Allah dalam banyak sisi. Keputusannya pasti terbaik. Musibah juga kita muji Allah Subhanahu wa taala karena pasti ada hikmahnya atas nikmat-nikmat Allah. Kita puji Allah atas sifat-sifatnya yang termulia, nama-nama yang terindah. Jadi banyak sisi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang senantiasa
membasahi lisan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Karena di antara hamba Allah yang terbaik pada hari kiamat kelak adalah al-hammadun, orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demikian kata Allah, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu suka berkeluh kesah. Suka berkeluh kesah. Lakanud, berkeluh kesah. Apa kata Hasan al-Basri rahimahullah? Yansa ni'am wa yadhkurul masaib. Yang dia ingat musibah-musibah dan dia lupa nikmat-nikmat Allah. Ngeluh terus. Dia lupa selama ini dapat kenikmatan. Dia sakit misalnya, sakit kakinya atau sakit apanya, baru 3 bulan sakit. Dia lupa puluhan tahun dia sehat. Dia lupa nikmat-nikmat tersebut. Baru sekali dapat kesulitan ekonomi, udah ngeluh gimana sih? Padahal selama ini dia dalam kondisi apa? Nyaman. Lupa dengan nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan. Itu sifat manusia, yang dia ingat adalah keburukan-keburukan. Makanya disebutkan ada seorang ketika dia merasa payah, merasa down karena banyak musibah, maka datang gurunya, dia berkata, coba kau list apa musibah yang kau alami. 1, 2, apa yang kau tidak sukai? 3, 4, 5, taruhlah 20. Terus coba list nikmat yang kau rasakan, yang enggak ada bandingannya. Ya, coba ibu-ibu di list yang enggak suka apa hari ini, coba. 1, diomelin suami, ada enggak? Ya, kalau suami ngomelin kan sekali-sekali. Coba bandingkan omelan istri kan. Kalau omelan suami sekali-sekali. Tapi senyuman suami lebih banyak daripada omelan apa? Suami. Ya, apa pegelino sekali. Dulu masih muda enggak pernah pegelino. Apa sih? Jadi kita tuh dikit, itu pun pasti karena kebaikan untuk kita, ngurangi dosa, nambah derajat, ngerem kita. Kalau orang kan Ibnu Qayyim mengatakan betapa sering Allah bawa nikmat dalam bentuk musibah. Seandainya kalau enggak dikasih musibah, mungkin kita sombong, angkuh, mentang-mentang, lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, enggak ingat akhirat, malas beribadah. Juga kasih musibah, ingat sama Allah. Kasih musibah, sombongnya hilang. Kasih musibah, mentang-mentangnya hilang. Manusia lemah. Ya, mudah sekali ujub, mudah kali sombong. Saya bilang kalau sama pedagang, ada pedagang selalu sukses, enggak pernah rugi. Sombong enggak? Sombong pasti. Lemah, makanya kasih rugi biar dia tahu. Demikianlah manusia ini diobati oleh Allah dengan dikasih musibah. Kalau enggak dikasih musibah, dia bakalan sombong dan angkuh, mentang-mentang, dan penyakit banyak akan menimpanya. Minimal mengurangi dosanya, mengangkat apa? Derajat. Oleh karenanya sering-seringlah memuji Allah dalam segala. Kondisi lagi sakit, alhamdulillah, dosa diampuni, alhamdulillah. Lagi sakit, alhamdulillah, mudah-mudahan sebagai peninggi apa? Derajat. Rasulullah ingatkan, tahur insyaallah. Kalau orang sakit tahur, mudah-mudahan penghapus dosa-dosa. Kita jenguk orang, kita bilang tahur insyaallah. Semoga pensuci apa? Dosa-dosa, ya. Rasulullah mengatakan kepada seorang wanita yang sedang mencela demam, kata dia, la tasubbil humma. Jangan kau cela demam, fa innaha tuthibu khataya bani Adam kama yuthibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi demam menghilangkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Kita ini karatan di hati banyak, dosa ini mengkarat di darah kita banyak. Maka dengan demam, sakit, encok, pegelino, diomelin suami, utang enggak lunas-lunas, ini semua insyaallah penghapusan apa? Dosa. Air mata yang kita keluarkan di malam hari insyaallah menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kalau enggak dikasih musibah enggak pernah salat malam. Manusia seperti itu. Kalau di zona nyaman, lupa sama pemberi kenyamanan. Kalau di zona nyaman, lupa kepada pemberi kenyamanan, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kasih sentilan-sentilan, teguran-teguran agar kita ingat. Sehingga hendaknya kita memuji Allah dalam segala hal. Yakin bahwasanya apa yang Allah berikan pada kita itu memang pantas buat kita. Pantas buat kita, layak buat kita, bahkan terbaik untuk kita. Senantiasa memuji Allah, senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya adalah di antara orang terbaiklah orang yang menjauh fitnah, terutama fitnah yang sampai pada derajat bunuh-bunuhan, pertumpahan darah. Secara umum Rasulullah SAW mengatakan as-sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia, orang terjauhkan dari fitnah. Fitnah apa? Fitnah yang tersembunyi, zahir maupun yang batin. Jadi orangnya para sahabat mereka sangat menjauh dari fitnah.
Terutama fitnah tersebut bergejolak sampai carut marut, sampai banyak pertumpahan darah. Rasulullah SAW mengatakan satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairu minal masyi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Ya, ini semakin jauh tidak ngikutin fitnah, dia duduk aja. Lebih baik daripada yang berdiri nengok-nengok. Wal masyi fiha khairun minal wal qa'im. Al-qa'id fiha khairu minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairu minal masyi, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Yang menuju fitnah. Wal masyi fiha, yang berjalan menuju fitnah, khairun minas sa'i, lebih baik daripada yang berlari. Man istashrafaha istashrafathu, siapa yang mencoba-coba dekat, dia akan ditarik oleh fitnah tersebut. Jadi seorang berusaha berfitnah, menjauh. Tidak usah komentar, tidak usah analisa, tidak usah lihat. Karena kalau sudah lihat pasti komentar, menganalisa, padahal salah. Data tidak lengkap dan tidak ada faedahnya. Paling minimal waktunya terbuang untuk mengikuti fitnah ini, fitnah itu, fitnah ini, fitnah itu. Apalagi fitnah sampai bisa menimbulkan pertumpahan darah. Orang kalau sudah fitnah, musim fitnah, mau bicarain orang sembarang, mau maki orang terserah, mau gelari macam-macam, kampret, cebong, kadrun, semua orang cuek. Padahal semua kan dicatat malaikat. Emang bilang kadrun enggak dicatat? Emang bilang kampret enggak dicatat malaikat? Emang bilang apa tadi satunya lagi? Cebong enggak dicatat malaikat? Catat semua. Catat semua, catat. Ini ada hitungannya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanabazu bil alqab." Jangan kalian beri gelaran-gelaran yang buruk. Enggak boleh. Enggak boleh beri gelaran-gelaran yang buruk. Sama muslim ya, dia saudaramu muslim. Dia sedang apa? Muslim. Musim fitnah, darah murah, tumpah darah, bunuh sana, harga diri jadi murah, tidak ada harganya. Intihakul a'rad, banyak harga diri dijatuhkan, oh sudah macam-macam, tidak peduli. Taib. Hadis riwayatkan oleh Kurz al-Khuzai radhiyallahu anhu, sahabat Kurz al-Khuzai, dia berkata, qala a'rabiyun, datang seorang Arab Badui kemudian berkata, "Ya Rasulullah, hal li hadzal islami min muntaha?" Ya Rasulullah, apakah Islam ini ada ujungnya, yaitu cuma selesai jazirah Arab saja, ataukah masih berlanjut ke tempat lain? Apakah Islam cuma jazirah Arab? Orang Arab Badui tanya. Rasulullah SAW berkata, "Na'am, man yuridillahu bi khairan min Arabin aw ajamin adkhalahu alaihim." Na'am, benar. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Arab maupun non-Arab, Allah akan masukkan Islam ke dalamnya. Yaitu maksudnya Islam tidak hanya terbatas pada orang-orang Arab. Dia akan melampaui jazirah Arab. Dan itu adalah ciri dakwah Nabi. Nabi sejak awal Islam bukan untuk orang Arab saja. Makanya Bilal masuk Islam enggak? Bilal Habasyi bukan Arab. Salman Persia bukan Arab. Rasulullah kirim surat juga kepada Heraklius Romawi bukan Arab. Rasulullah SAW kirim ke Raja Persia bukan Arab. Rasulullah SAW kirim kepada Raja Mesir Al-Muqawqis juga bukan Arab. Dakwah Rasulullah Islam untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Tabarakalladzi nazal furqana ala abdil yakunil alamin nadhira. Kami turunkan Al-Qur'an kepada hambanya liyakuna lil alamin nadhira, agar Rasulullah menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi tidak terbatas pada Arab. Maka jangan bikin isu bahwasanya sunnah itu buat orang apa? Arab. Hati-hati. Ini yang mungkin bisa dari Yahudi. Yahudi itu dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Dia menganggap Muhammad adalah nabinya orang Arab. Yahudi tahu Muhammad benar sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bilang Muhammad itu nabinya orang Arab. Kami Bani Israel punya nabi sendiri. Ini bisa masuk ke dalam kaum muslimin. Sunnah-sunnah cek dulu lah, kita filter dengan tradisi kita. Yang oke kita terima, yang enggak kembalikan ke Arab, itu Arab. Sehingga banyak sunnah-sunnah Nabi dianggap itu sunnah-sunnah untuk orang Arab aja. Padahal ini umum. Jilbab dianggap ini model jilbab ini tutup lengkap ini Arab. Kalau kita pakai enggak usah gitu sudah enggak apa-apa. Kelihatan rambut, kelihatan belahan dada sedikit, kelihatan betis. Ini pakaian kesopanan. Ada yang ngomong gitu, ada yang ngomong gitu. Karena jilbab itu Arab. Nah, kita modifikasi dengan nilai-nilai kita, tradisi kita. Padahal Islam itu datang untuk memfilter tradisi, bukan tradisi memfilter apa? Islam. Jadi kan bilang ini orang Arab, enggak.
Ya, nanti sunnah-sunnah banyak dibilang ini buat orang Arab, kita nggak cocok, sehingga ditolak. Taib, kata Nabi SAW, Islam, siapa yang Allah ingin kebaikan dari Arab maupun non-Arab, Allah akan buat dia Islam masuk ke dalamnya. Berkata Arab Badui tersebut, "Summa madza ya Rasulullah?" Kalau Islam sudah tersebar, kemudian apa yang terjadi Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Tsumma taqa'u fitanun kadzulami." Kemudian akan muncul fitnah-fitnah seperti zalam, yaitu kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kegelapan yang saling bertumpuk satu di atasnya. Orang Arab ini heran, Rasulullah bilang nanti Islam tersebar, kemudian muncul fitnah. Kala wallahi ya Rasulullah. Ya, tidak akan terjadi ya Rasulullah seperti itu. Dia enggak tahu dia. Kok bisa sampai fitnah numpuk-numpuk seperti itu? Kata Rasulullah SAW, bala akan terjadi. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La ta'udunna fiha asawida subba. Kalian akan kembali suatu zaman seperti asawida subba. Asawida subba maksudnya ular yang sebelum matok dia berdiri. Ular kobra kan angkat dulu kepalanya ini kan, baru dia matok. Kalian akan seperti itu, seperti ular yang berdiri siap mematok lantas mematok. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalian saling memenggal kepala satu dengan yang lainnya. Ini akan terjadi fitnah seperti itu, pertempuran di antara kaum muslimin. Fa khairun nasi yawma idzin mu'minun mu'tazilun fi syi'bin min asy-syi'abi. Orang terbaik di zaman seperti itu adalah seorang yang memisahkan diri, menjauhkan diri, tinggal di salah satu lereng-lereng gunung, yattaqillah, bertakwa kepada Allah di situ, dia beribadah di situ. Wa yadharun nasa min syarrihi, kemudian dia tidak mengganggu manusia. Udah, jangan sampai saya terpancing fitnah, jangan sampai saya ikut komentar, jangan sampai saya ikut memanjangkan tangan, ikut serta ya ada saham, ikut berpartisipasi dalam fitnah, maka dia menjauh. Ini adalah salah satu bentuk manusia terbaik di zaman fitnah. Ini fitnah yang sangat dahsyat sampai bunuh-bunuhan. Jadi kalau ada kita dengar ada orang muslim berislam kelain dengan orang Islam, jauh, jangan ikut-ikutan. Apakah terjadi? Jangan ikut-ikutan sama sekali. Islam kelain Islam, bunuh-bunuhan. Seperti beberapa waktu silam, orang demo dibilang jihad, jihad fisabilillah, jihad. Yang mau dilawan juga polisi-polisi juga orang Islam. Mana suruh jihad, suruh bunuh orang Islam. Jadi kalau demo aja, jangan bilang apa? Jihad, sehingga orang panas kayaknya mau lawan setan ya. Akhirnya kan bisa emosi. Kalau emosi, yang aparat juga emosi, selesai. Yang membunuh atau dibunuh sama-sama orang Islam. Tidak boleh seperti itu. Kalau ada fitnah menimbulkan pertumpahan darah, kita menjauh, enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan. Bahkan dalam hadis, kalau fitnah sangat luar biasa, orang sampai masuk ke rumahmu, maka Rasulullah mengatakan, kun khairu abdillah. Jadilah engkau Abdullahil maqtul, wala tukun Abdullahil qatil. Jadilah engkau hamba yang terbaik, itu jadilah engkau hamba yang terbunuh, jangan engkau bunuh. Sampai terjadi fitnah, harus dibunuh atau membunuh, kita enggak tahu mana benar mana salah. Sudah, kita pasrah. Bertemu dengan Allah, jangan sampai kita membunuh orang lain. Ngeri. Nah, mungkin fitnah yang kita hadapi sekarang tidak sampai setingkat itu, tapi secara umum ibu-ibu yang semakin jauh dari fitnah itu yang terbaik. Ibu-ibu yang tidak suka fitnah Korea itu lebih baik. Fitnah dunia itu lebih apa? Baik. Ibu-ibu yang tidak suka lihat berita-berita artis itu lebih baik. Semua fitnah ini, fitnah. Nonton artis, berita artis, sudah mencerai, sudah dicerai. Terus ngapain lihat cerai dicerai? Artis ini ngomongin, artis komentar ini, kasus ini, kasus ini. Buang-buang umur ibu-ibu. Ibu udah pada tua, tahu nggak? Kalau udah tua nggak usah buang-buang umur. Jauh dari fitnah. Paling orang terbaik di fitnah, kata Nabi SAW, ketika ditanya tentang fitnah, kata Rasulullah SAW, falyasa akabaituka, jadikanlah rumahmu lapang bagimu. Itu sering di rumah sibuk ngurus ini ngurus ini. Udah, ibu bikin nasi goreng, bikin apa kayak, mending daripada nonton yang enggak. Mending bikin pisang goreng, nasi goreng, apa lagi? Apa kayak masak apa kayak kue bluder lah, kue apa kayak. Bikin daripada ngurusin artis, ngurusin yang tidak. Kata Rasulullah SAW, ya, alaika bi khasati amrik wa da'anka amrul awam.
Hendaknya kau sibuk dengan privasimu dan tinggalkanlah urusan banyak orang. Privasi kita banyak. Ibu privasi siapa? Suami, privasi. Urusin suami itu yang benar. Jangan sampai masuk rumah mukanya belok, mukanya semrawut. Jangan gimana dia masuk rumah berseri-seri. Gimana dia masuk rumah ketemu ibu langsung masuk rumah langsung cari ibu. Gimana caranya? Berarti dia menantikan dari kantor tuh pingin ketemu ibu. Bukan ketemu ibu tambah sumpek mukanya. Ini berarti masalah. Nah, privasi ibu diperbaiki sama suami. Ibu maka gimana? Dia suami yang bahagia itu suami yang pingin pulang ke rumah. Benar nggak ibu-ibu? Kalau suami ibu nggak pingin pulang ke rumah, ibu bermasalah. Atau suami bermasalah. Ya. Suami yang baik itu dia merasa betah ngobrol sama istrinya, bukan istri orang. Bagaimana caranya ibu bisa buat ini privasi, benar privasi, urusin privasi. Dan hadis seperti ini banyak. Rasulullah SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkul ma ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Ibu ngapain urusan artis dibaca? Ini gini, ada gini ngapain? Artis dicerai, artis kawin, cerai lagi, ngapain urusin kawin cerai. Ya. Sibuk, ribut. Buang-buang umur ya. Buang umur. Waktu habis. Oleh karenanya semakin jauh dari fitnah semakin apa? Baik. Kata Rasulullah SAW, mau cari bahagia, as-sa'idu, orang yang bahagia, laman junnibal fitan, yang terjauhkan dari fitnah. Ibu coba berhenti medsos, ibu benar ibu bahagia. Nasihat saya benar. Berhenti medsos. Ibu di rumah baca Quran, ngurusin suami, ngurusin anak, silaturahmi, telepon kakak, telepon adik. Kita punya waktu lapang. Tapi kalau sudah ketagihan nonton film Korea, aduh sudah selesai. Seri 1, seri 2, seri 1. Nangis, bukan baca Quran, nangis nonton film Korea. Saya sering sampaikan dulu ada siapa heboh tuh, ada seorang enggak tahu nih artis apa sama siapa gitu, suaminya mati, pada ibu pada menangis. Suami orang mati dia yang menangis. Suaminya datang dia omelin. Suami orang dia urus privasi. Suami diurus anak butuh perhatian, anak butuh kasih sayang. Sekarang zaman, saya tadi baru ngobrol sama teman-teman, sekarang zaman Gen Z bahaya. Gen Z anak-anak jauh dari orang tua, tidak pernah belajar pakai sopan santun sama orang tua. Rasa pekanya hilang dan itu berefek dalam kantor-kantor, instansi-instansi. Anak-anak sekarang kasihan mereka karena lebih banyak interaksi dengan medsos daripada makhluk hidup, daripada alam nyata. Sehingga namanya akhlak pekaiwu itu kan harus ditransfer secara langsung. Sementara dia nonton, sehingga enggak ada peka, enggak malu. Ini. Kalau kita enggak dekat sama anak itu hilang semua. Tapi kalau kita dekat, kita arahin. Jadi itu adalah tanggung jawab kita hari kiamat. Jangan anak-anak biarkan mereka rusak dengan apa? Gadget. Peluk mereka, ngobrol dengan mereka, safar dengan mereka, dekat dengan mereka, ya, dengar curhatan mereka. Ya. Anak-anak, subhanallah, memang kadang-kadang, saya kemarin ketemu anak saya, satu SMP perempuan. Ini sekedar cerita aja. Ada apa? Ada yang mau diceritain? Ada Bi. Kemarin Bi ada teman saya Bi, dia sebut namanya. Dia ngomong di kelas-kelas, saya baru beli skincare loh, harganya sekian. Saya tahu Bi dia bohong Bi, karena itu harganya enggak segitu. Maka saya bilang, enggak benar, harganya bukan segitu. Harganya lebih murah. Teman marah Bi. Saya dilaporin ke tantenya. Gimana? Saya bilang kamu salah. Nah itu cuekin aja. Kenapa kamu komentari? Dia tersinggung lah. Ketahuan ya. Ya tapi kan harus dikasih tahu. Ya ada waktunya nak. Tidak semua. Dia bikin masalah di sekolah. Jadi dia tahu ini bohong, langsung itu bohong ya. Iya temannya ngamuk lah. Ya ini kan kita kalau nggak dengar langsung kita nggak bisa ngarahin. Ya ada waktunya. Nanti kalau ngomong berdua, jangan depan umum. Oh enggak gitu, biasanya dia bilang harga 1 juta, cuma 200.000, saya punya, kan ini ngamuk yang bilang 1 juta tadi. Udah gaya-gaya jadi orang kaya, ternyata ketahuan harga murahan. Misalnya, atau sebaliknya dia bilang ini harga mahal, ternyata murah, dia mau jaya orang kaya. Akhirnya kalau dekat sama anak-anak, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita semua ya. Gen Z ini repot ya. Dia punya cara analisa sendiri, kalau kita enggak bimbing, dia analisa ikut
ikut medsos, ngeri. Makanya ibu jangan suka medsos, iya doang tapi enggak medsos. Urus anak-anak itu, anak-anak diurusin. Jangan sibuk ketemu teman, grup apa, kasihan anak-anak itu. Anak itu butuh kasih sayang ibunya. Baru jadi anak-anak disayang sama orang tuanya. Saya dulu aja disuap sama ibu saya sampai saya kelas 4 SD, disuapin. Saking perhatian sama anaknya. Sekarang mana suruh makan sendiri, anak rajin makan sendiri. Ibu main HP, ya ibunya main HP. Tapi kita lanjut yang terakhir. Di antara hamba Allah yang terbaik di akhir zaman ketika muncul Dajjal. Ada seorang mukmin yang Rasulullah sebut sebagai mukmin yang terbaik. Siapakah dia? Kita bacakan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Ya'ti Dajjal, akan datang Dajjal." Kita tahu Dajjal sifatnya a'war, buta sebelah, dia punya mata buta sebelah, matanya dua tapi satunya buta, satunya agak cacat. Tertulis di dahinya kafir. Orang mukmin bisa baca. Dia pendusta dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dan dia punya kesaktian. Dia bisa mengatakan kepada langit, ya sama amtiri, langit yang kering bisa turun hujan. Bisa berkatakan kepada bumi, Allah kasih ujian. Wa ya samu ambit wa ya ardu ambiti, wahai bumi tumbuhkan tumbuhan. Dan ini kalau jalan harta berjalan ikut dia. Kaya raya semua harta milik dia. Ini Dajjal. Sakti luar biasa. Ya'ti Dajjal ba'da sibah. Dia mampir suatu tempat sibah. Allati talil Madinah. Diletaknya di dekat kota Madinah. Ada yang mengatakan Gharb Syamali, yaitu timur tenggara selatan. Barat daya Madinah. Ada yang mengatakan di Jurf. Itu dekat Jami' Islamiyah belakangnya lagi. Itu sebelah barat daya. Situ Dajjal, karena Dajjal enggak bisa masuk kota Madinah. Dia nongkrong di situ, ya. Wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqabal Madinah, dan haram bagi Dajjal untuk masuk lorong-lorong Madinah. Ada malaikat yang jaga, dia enggak bisa masuk. Sehingga dia bermarkas di bagian utara bagian barat daya. Barat daya di kota Madinah. Heboh Dajjal muncul, heboh. Dan dia punya anak buah yang banyak, pegang senjata. Fayakhruju ilai yauma idzin rajulun minal mu'minin. Maka ketika itu ada seorang dari penduduk Madinah keluar ketemu dia. Ini penduduk Madinah di akhir zaman. Wa huwa khairun nas, dia adalah orang terbaik di zaman itu, subhanallah. Au min khairin nas, atau di antara orang yang terbaik di zaman itu. Fatalqahu masalihud Dajjal, maka pasukan Dajjal ketemu yang bawa senjata. Ketemu dia, bodyguard Dajjal ketemu dia, dihadang. Fayakuluna lahu, maka mereka bodyguard Dajjal tanya sama dia, aina ta'mid, kau mau kemana? Fayaqulu a'midu ila hadzal ladzi kharaj, saya ingin ketemu dengan orang yang keluar ini, yang orang yang baru muncul ini. Fayaqulun lahu awama tu'minu bi rabbina, kau tidak beriman dengan Tuhan kita. Jadi mereka meyakini Dajjal Tuhan karena kesaktiannya. Sementara anak muda ini bilang, bukan bilang saya mau ketemu Tuhan, saya mau ketemu orang yang muncul ini. Kan menghina. Ini siapa saya mau ketemu? Kamu tidak beriman dengan Tuhan kami. Fayaqulu ma bi rabbina khafa. Kata dia, Tuhan kita jelas enggak seperti itu. Buta sebelah, memang Tuhan buta sebelah. Ya. Fayaqulun uqtuluhu. Mereka bilang, "Ai bunuh dia." Fayaqulu ba'dhum li ba'dhin alaysa qad nahakum rabbukum an taqtul ahadan dunahu. Mereka saling ingat, enggak boleh kan Tuhan kita udah bilang, Dajjal maksudnya udah bilang, jangan bunuh kecuali dia yang bunuh. Kecuali dengan izin Dajjal. Kita belum minta izin bunuh dia. Qala fayantaliquna bi ila Dajjal. Akhirnya mereka bawa ke Dajjal. Ini pemuda terbaik di akhir zaman. Fa idza ra'ahul mu'min qala ya ayuhan nas. Ketika Dajjal lagi ceramah, mungkin lagi kumpul banyak orang, maka dia pun berceramah pemuda ini. Dia bilang, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, hadza Dajjal ladzi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Dajjal yang Rasulullah pernah sebutin. Ini ilmu masih ada sama dia. Ketika itu ilmu tentang Dajjal sudah hilang. Dajjal kapan muncul? Ketika tidak ada orang khutbah di mimbar-mimbar cerita Dajjal, enggak ada lagi. Baru dia muncul. Tapi orang ini masih punya ilmu tentang Dajjal. Dia bilang, wahai manusia sekalian, ini Dajjal yang pernah Rasulullah sebutkan. Fayu'muru Dajjal bihi fayushabbahu. Maka Dajjal suruh ikat dia, belenggu dia. Fayaqulu khudhuhu fasujjuhu. Belenggu dia, pukulin dia. Ya, fayusa'u dhahruhu wa batnuhu darban. Maka dipukulah punggungnya, dipukulah perutnya. Ditanya, awamatu minubi, karena dia bongkar kartu.
Orang ini bikin masalah. Dajjal lagi ceramah. Dia bongkar kartu. Dia bilang, ya ini Dajjal. Jangan lupa ini Dajjal yang Nabi bilang sama kita. Ini bahaya ini. Makanya Dajjal marah. Khudhuhu, belenggu, pukul dia. Lukain wajahnya. Dipukul semua. Setelah dipukul habis ditanya, awamatu minubi, kau tidak beriman aku kepadaku? Fayaqul, orang itu berkata, asyhadu, aku bersaksi. Annaka Dajjal, engkau Dajjal. Aku bersaksi annaka Dajjal alladhi haddatsana anka Rasulullah. Saya bersaksi engkaulah Dajjal yang Rasulullah pernah cerita tentang engkau. Hadithahu, Rasulullah pernah ceritakan hadis tentang engkau. Maka Dajjal pun semakin ngamuk. Kata Dajjal, ara'aitum in qataltu, dia ngomong sama orang-orang yang beriman sama dia. Ini orang tidak beriman sama saya. Bagaimana menurut kalian wahai hamba-hambaku atau rakyatku? In qataltu hadza tsumma ahyaitu, kalau saya bunuh orang ini, saya bunuh kemudian saya hidupkan lagi. Hal tasyukuna fil amri, apa kalian masih ragu saya ini Tuhan? Saya bunuh dia, saya hidupin lagi. Bagaimana? Kalian ragu saya Tuhan? Karena orang ini bikin syubhat. Orang ini bikin ini Dajjal ini bukan Tuhan. Jadi orang ini berdakwah, akhirnya Dajjal marah. Maka akan timbul sedikit keraguan pada masyarakat. Maka Dajjal ingin menghilangkan syubhat tersebut, menghilangkan keraguan tersebut. Dia bilang, kalau saya bisa bunuh orang ini, kemudian saya hidupkan lagi, kalian masih ragu saya Tuhan? Fayaqulun, mereka berkata, la, kami enggak ragu lagi. Ayo, bunuh, hidupkan lagi. Fayu'maru bihi, maka diperintahkan didatangkan pemuda tersebut. Fayunsharu bil minshar min mafriqihi hatta yufarraqa baina rijlaihi. Digergajilah orang itu. Subhanallah. Ini pemuda Madinah luar biasa. Pemuda Madinah di akhir zaman masih kuat imannya. Sementara negara-negara lain sudah rusak, dia masih ada orang seperti ini di kota Madinah. Digergaji dari atas sampai bawah sampai terbelah kedua tubuhnya. Summa yamshi Dajjal bainal qit'atain, setelah dibelah Dajjal jalan di antara kedua belahan tubuhnya. Membuktikan dia benar-benar apa? Terbelah, mati. Summa yaqul kum, kemudian dia bilang bangkit. Fayastawi qa'iman, nempel lagi, jeret, hidup lagi. Hidup lagi. Orang mukmin ini, pemuda Madinah. Kemudian Dajjal tanya lagi sama dia. Nah sekarang, atu'minu bi, sekarang kau tahu saya Tuhan? Kata pemuda ini, wallahi masdatu fika illa basira. Saya tambah yakin kau Dajjal. Karena Rasulullah saya kasih tahu, Dajjal sakti. Saya tambah yakin kau apa? Dajjal. Dajjal tambah marah. Kemudian dia berkata, ya Yuhannas, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Dia tidak bisa lagi bikin kepada seorang pun seperti dia bikin sekarang. Fayakhudhu Dajjal liyadhbahahu. Maka Dajjal ambil dia, pingin sembelih dia. Fayuj'alu ma baina raqabati wa turquwatihi nuhasan. Tiba-tiba Allah bikin ada kayak tembaga sehingga Dajjal tidak bisa apa? Sembelih dia. Fala yastati'u ilaihi sabila. Dajjal tidak bisa bunuh dia. Allah bela dia. Fayakhudhu bi yadayhi wa rijlaihi fayakdzibu bihi. Maka dia pun ambil, dia lempar orang ini, disangka lempar ke api. Fayahsabun nasa annama qadhafahu ilan nar. Dajjal nipu. Dia bawa api, ternyata itu surga. Dia bawa surga, ternyata apa? Api. Dajjal ambil dia karena tidak bisa disembelih. Dajjal lempar ke arah api. Maka orang-orang menyangka Dajjal lempar dia ke api. Wa innama ulqiya fil jannah. Ternyata dilempar ke surga. Kata Rasulullah SAW, fahadha a'zamun nasi syahadatan inda rabbil alamin. Inilah orang yang paling besar persaksiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda terbaik yang akan muncul di akhir zaman. Taib, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai di pengajian kita. Insyaallah part 3 kita bahas tentang hadis-hadis khusus para wanita. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.